Baik, poin B-nya. Puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa makruh dilaksanakan pada hari-hari berikut. Yang pertama, puasa hari Arafah bagi orang yang melaksanakan wukuf, karena adanya larangan Rasulullah SAW untuk puasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Ini disebutkan oleh Abu Dawud di nomor 2440 dan Al-Hakim jadi 1 halaman 600 dan beliau mensahihkannya. Jadi tidak boleh bagi orang yang haji puasa Arafah. Sudah cukup dia hadir di Arafah itu. Ya. Kemudian yang kedua yang makruh adalah puasa hari Jumat secara khusus. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Inna yawmal jum'ati idukum, fala tasumuhu illa an tasumu qablahu au ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya bagi kamu sekalian, maka janganlah kamu berpuasa pada hari itu kecuali disertai dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sanadnya jayyid atau bisa diterima. Hadis ini berasal dari, sebenarnya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1985 dan Imam Muslim 1144. Kemudian yang ketiga, puasa hari Sabtu secara khusus. Garis bawahi kalimat khususnya ya. Maksudnya Jumat saja, Sabtu saja. Nah itu yang dilarang. Kecuali kalau bertepatan dengan hari Ramadan. Beda, karena puasa wajib ya. Kalau Ayyamul Bid pasti akan lanjut 3 hari kan. Misalnya Jumat, Sabtu, Ahad ya sudah dapat rukhsah, keringanan. Karena Nabi bilang kecuali kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau Jumat, Sabtu, Ahad, Ayyamul Bid, atau bisa lanjut dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad misalnya kan. Atau kalau tidak pun Kamisnya Jumat, Sabtu kan puasa. Berarti dia partner yang tidak boleh kalau dia sendirian saja. Makanya dikatakan secara khusus. Poin nomor 3, puasa hari Sabtu secara khusus, Sabtu saja. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, La tasumu yawmas sabti illa fima fturida alaikum, wa illam yajidu ahadukum illa liha'a inabin aw'uda syajaratin falyadmadhu. Janganlah kamu sekalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu sekalian. Jika seseorang di antara kamu tidak mendapatkan apapun selain kulit anggur atau batang pohon, maka hendaklah ia mengunyahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2421, Ibnu Majah 1726 dan Tirmidzi 744 dan beliau menghasankannya. Artinya gini, misalnya antum mau puasa nazar, kalau saya berhasil menikah saya puasa sehari. Misal, saya singgung terus bujang-bujang. Kasihan betul. Dari mukanya kelihatan kalau merana gitu. Jadi kalau misalnya orang bernazar, kalau penyakit saya sembuh, saya lulus ujian, saya menikah, lamaran saya diterima di kantor, saya akan puasa. Berhasil, maka nazarnya jadi wajib. Dia harus puasa. Di sini nggak boleh antum pilih hari Sabtu atau hari Jumat. Ya. Beda dengan kalau dasarnya Jumat Sabtu itu kena perintah. Makna sabda Nabi SAW, illa fima fturida alaikum, kecuali yang diperintahkan buat kalian. Bisa yang wajib, bisa juga yang sunnah, tapi bertepatan kayak pas kena Ayyamul Bid, Jumat, Sabtu, Ahad, ya kan, puasa. Karena pas ada perintah, gitu kan. Yang keempat, dimakruhkan puasa pada akhir Sya'ban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idan tasafa Sya'banu fala tasumu, jika tiba pertengahan bulan Sya'ban, atau jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 2337, Tirmidzi 738, Ibnu Majah 1651 dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Ada catatan di situ. Hukum makruh menjalankan puasa pada hari-hari yang disebutkan di atas adalah makruh tanzih, belum mencapai derajat haram. Sedangkan makruhnya puasa pada hari-hari yang akan disebutkan selanjutnya adalah makruh tahrim atau diharamkan. Jadi kita sekarang akan menjelaskan puasa yang haram. Kalau tadi cuma makruh saja, ya. Makanya nanti kalau ada orang, kan nanti pertengahan Sya'ban ini masuk Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Orang kalau puasa 3 hari itu, alhamdulillah Allah kasih taufiknya. Lebih dari 15 sudah nggak puasa lagi, termasuk Senin Kamis ya. Kalau dia mau paling afdal, ya dia berhentikan. Tapi kata ulama, kalau seandainya dia sudah terbiasa puasa Daud, sudah biasa puasa Senin Kamis, gak enak rasanya kalau gak puasa,
maka maksimal dia puasa sampai 2 hari sebelum Ramadan. Gak bisa lagi, kalau 2 hari berhenti total udah. Bisa masuk dalam hari syak namanya, hari yang diragukan. Udah masuk Ramadan belum nih? Itu gak boleh lagi sama sekali. Termasuk juga boleh orang puasa walaupun lewat setengah Sya'ban bagi orang yang punya utang Ramadan. Ya, maka dia membayarnya pada saat itu. Tapi ini yang punya utang-utang Ramadan, terutama akhwat kita, bertakwa kepada Allah ini. Selama 10 bulan tidak mau puasa. Pernah gitu ada ibu-ibu nanya sama saya di pengajian, ini sudah 3 hari lagi mau Ramadan. Ustaz, saya punya utang Ramadan tahun lalu 2 minggu, belum saya bayar. Saya jawab, ibu ini 10 bulan kemana? Ustaz ini kesian kadang-kadang. Kalau sudah kepepet, lempar ke Ustaz. Biar Ustaz yang jawab. Utangnya 2 minggu, puasa tinggal 3 hari. Coba, gimana Ustaz solusinya? Hah? Dia yang salah, dia lempar ke kita ini ya. Kalau orang bertanya, saya utang 2 minggu, boleh nggak saya cicil bayar selama setahun? Masuk akal lah. Ini Ustaz tinggal 3 hari lagi Ramadan, utang saya 2 minggu. Bagaimana? Ya mana ibu 10 bulan yang lalu ini? Tidak ada solusi lain kecuali karena 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh lagi. Berarti cuma 1 hari waktu dia puasa. Ya udah dia bayar utangnya 1 hari itu. Setelah itu dia tobat kepada Allah SWT. Ya setelah Idul Fitri dia bayar. Karena nggak bisa. Allah mengatakan fa'iddatum min ayamin ukhra. Harus diganti dengan hari lain. Tapi nggak boleh dibiarkan, nggak boleh laleh ini. Ya. Terutama hari-hari awal teman-teman di bulan Syawal, jiwa kita masih panas terbiasa dengan pola puasa itu, maka disitulah kita godok. Orang kalau setelah selesai Idul Fitri itu seperti kita lomba lari tadi sama syaitan itu, jarak antara kita sama syaitan 1 bulan. Karena ada hadis yang menjelaskan, nanti itu kita sebutkan insya Allah di pertemuan akan datang itu ya, khusus masalah Ramadan. Ada pasal atau bab setelahnya, materi keempat, kewajiban puasa Ramadan dan keutamanya. Kita masih bicara umumnya puasa sekarang ini. Senin depan insya Allah kita bahas itu. Maka kalau orang puasa Ramadan, ada hadis yang menjelaskan di bulan Ramadan syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Belenggu itu leher ditahan, 2 tangan ditahan, 2 kaki ditahan. Kalau antum lagi lomba lari, musuh antum dibelenggu begitu, bisa buat apa dia? Antum biar jalan santai, tetap aja dia kalah. Nah sekarang kita bukan jalan santai di Ramadan, puasa setiap hari, malamnya tarawih, baca Quran, sedekah, mungkin ada orang umroh. Itu seperti orang yang lari kecepatan tinggi, syaitannya di belakang. Jadi jarak antara antum sama syaitan di Ramadan itu 1 bulan. Itu kalau jalan kaki dari sini sampai ke Eropa barangkali. Hah? Tapi ada orang uniknya, selesai Idul Fitri, dia duduk manis nunggu syaitan. Mana nih musuh saya nih? Oh iya, nggak puasa lagi kan? Tinggalin puasa, lisannya Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan bersyukur karena bisa terlatih untuk ibadah di Ramadan. Alhamdulillah tidak puasa lagi. Selesai puasa, Alhamdulillah tidak lagi terawih. Jadi dia duduk manis, syaitannya sampai datang sebelahnya, tangkap lagi.